pasien yang lain mana ya? Aku kosong. Sepertinya kita harus berpencar. Karena apakah kamu waktu kecil merasa takut berkunjung ke rumah sakit karena ngeri membayangkan banyak orang meninggal di sana? Atau karena bangunan serta lorong-lorongnya yang terlihat seram? Gak mengherankan sih, sebab memang terdapat beberapa rumah sakit yang dikenal karena angkernya. Dan kali ini, kamu akan segera tahu semua rumah sakit yang dikenal bikin merinding itu. Kita mulai dari rumah sakit bernama Dharma Medica ini yang menyimpan kisah misterius. Suatu hari, seorang dokter yang menangani pasien bernama Aminah yang divonis umurnya tidak akan lama lagi karena melihat mata dan kukunya yang telah berubah warna menjadi kuning akibat penyakit liver yang telah lama diidapnya. Usianya telah mencapai 55 tahun kala itu. Ia terbilang lambat mendapatkan penanganan karena lambat dibawa ke rumah sakit. Namun, pihak keluarga tidak pantang menyerah. Mereka berusaha agar Aminah mendapatkan perawatan yang baik dengan memesankan kamar VIP, sehingga dokter dan perawat bisa lebih maksimal mengusahakan kesembuhan Aminah. Namun, kondisinya semakin hari semakin memburuk. Para dokter pun berpesan kepada sang keluarga untuk mengikhlaskan Aminah, meskipun mereka juga tetap melakukan upaya semaksimal mungkin. Nah, pada hari ke-7, secara mengejutkan, kondisi Aminah pun berubah. Dia terlihat segar dan bugar. Keadaannya pun semakin membaik. Sebelum pulang, Aminah mencari suster yang biasa memeriksanya pukul 2 malam. Ia bermaksud mengucapkan terima kasih karena sering menemaninya bercerita. Hal itu pun membuat dokter dan perawat saling pandang heran karena selama ini gak ada jadwal pemeriksaan pukul 2 malam. Aminah juga menyebutkan bahwa perawat itu berumur sama dengan dirinya dan selalu datang dari arah selatan. Suasana pun berubah menjadi hening, sebab para dokter dan perawat tahu bahwa di rumah sakit ini mereka gak pernah mempekerjakan perawat tua dan arah selatan bukanlah ruang perawat, melainkan ruang mayat. Siapakah yang sebenarnya menemui Aminah tiap pukul 2 malam? Gak hanya itu, kisah yang membuat merinding lagi-lagi terjadi pada tahun 2011 lalu. Suatu hari, sepasang suami istri berkunjung untuk memeriksakan kehamilannya di rumah sakit ini. Keduanya melihat rumah sakit ini ramai, dan saat itu mereka bertemu satpam, suster, dokter, dan juga pasien lainnya. Namun, pada saat jadwal pemeriksaan kedua, mereka kaget karena suasana rumah sakit itu menjadi sepi dan tampak berantakan. Sang suami pun kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada seorang pencari rumput yang sedang menuju sawah tak jauh dari rumah sakit. Betapa kagetnya, sebab sang pencari rumput mengatakan bahwa rumah sakit ini sudah lama tutup karena bangkrut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Di Jawa Barat juga terdapat nih rumah sakit angker bernama Bandung Medical Center. Rumah sakit ini adalah peninggalan Belanda di Jalan Hawasit nomor 1, Lebak Gede, Coblong. Sayang, karena rumah sakit ini terbengkalai saat renovasi karena pemiliknya meninggal dunia di tahun 2000-an awal. Sejak saat itu, banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok suster yang berpakaian sangat kotor, seperti baru aja berguling-guling di lumpur. Sebelum suster ini menampakkan dirinya,
Terlebih dahulu, aroma melati bercampur bau busuk akan tercium. Gak hanya itu, beberapa orang juga mengatakan pernah melihat sosok balita yang menangis-nangis mencari ibunya. Gak sedikit pula orang yang tiba-tiba kerasukan saat memberanikan diri masuk ke bekas ruang mayat di rumah sakit ini. Apakah kamu berani nguji nyali di sini? Masih di kota Bandung, ada rumah sakit Immanuel yang juga telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya, rumah sakit Immanuel masih tetap buka hingga saat ini. Banyak loh warga yang menyatakan pernah melihat sosok perempuan penunggu ruang tangga yang bersebelahan sama ruang mayat. Gak hanya itu, keranda mayat yang terguling sendiri pun gak jarang terlihat di rumah sakit ini. Pengalaman tidak menyenangkan juga kerap menghinggapi para pekerja rumah sakit. Mereka sering mencium aroma darah dari lantai yang gak hilang meskipun udah dibersihkan. Parahnya lagi, aroma itu bahkan mengikuti mereka ketika mereka udah sampai di rumah. Ngeri kan? Sampai di sini, apakah kamu masih sanggup mengunjungi rumah sakit selanjutnya? Mari kita ke rumah sakit Darmo yang terletak di Surabaya. Didirikan oleh sekelompok orang Belanda yang dipimpin Hermanus Johannes Overhaus pada tanggal 9 Juni 1897. Sewaktu pemerintahan Jepang, gedung rumah sakit ini digunakan sebagai bengkel untuk memperbaiki dan menyimpan senjata berat serta kendaraan perang seperti tank, kemudian berubah kamp interniran anak-anak dan perempuan. Hingga kini, rumah sakit Darmo masih beroperasi. Namun, rumah sakit ini menyimpan kisah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang membuat banyak orang ketakutan. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Kepalanya itu tertutup rambut yang berlumuran darah. Ia seringkali menampakkan diri saat malam tiba ketika mendengar ada anak yang menangis. Siapa yang sial bertemu dengannya akan terus diganggu berhari-hari loh. Siapakah sebenarnya sosok kuntilanak itu ya? Selanjutnya, ada rumah sakit di ibu kota Jakarta yang telah dibuka sejak tahun 1919 yang bernama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Beberapa orang mengatakan pernah melihat penampakan suster ngesot di sini. Ada pula kisah yang cukup menyeramkan yang seringkali dituturkan seorang satpam di sini. Suatu hari, seorang mahasiswa bernama Romli yang menemukan teman kampusnya menjadi korban kecelakaan di pinggir jalan. Ia bergegas membawanya ke rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan. Romli hanya seorang diri menjaga temannya, sebab keluarganya berada di luar kota. Saat malam semakin larut dan suasana rumah sakit sudah sepi, Romli berusaha tidur. Namun, rasa kantuk tak kunjung datang, sebab ia masih merasa syok atas kejadian yang menimpa temannya. Romli kemudian memutuskan untuk mencari kantin rumah sakit untuk beli kopi. Ia pun lalu menelusuri lorong rumah sakit yang gelap, dan tiba-tiba ia mendengar suara aneh seperti dari arah salah satu bangsal. Ia memberanikan diri mencari sumber suara itu. Meski ruangan yang ia masuki tampak berantakan. Sambil memicingkan mata, ia berusaha fokus mencari sumber suara yang terdengar seperti berbisik. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah meja yang di atasnya itu ada sepotong kepala perempuan berambut panjang. Dan tersenyum pada Romli, diikuti dengan tatapan tajam, lalu tertawa. Romli pun yang kaget berusaha lari, namun ia tersandung dan terjatuh. Betapa kagetnya saat ia menyadari bahwa yang membuatnya tersandung itu adalah tubuh seorang pria yang tidak memiliki tangan dan kaki. Romli pun berusaha bangkit dan berlari secepat mungkin hingga menabrak seorang satpam. Ia pun dibawa ke pos satpam agar bisa tenang. Masih dalam keadaan gemetar karena ketakutan, Romli berusaha menceritakan apa yang baru aja ia lihat kepada satpam yang memberinya air minum. Sang satpam pun menjelaskan
bahwa bangsal yang baru aja ia datangi adalah bekas instalasi umum yang udah lama gak kepake. Namun, apakah yang Romli lihat itu nyata? Ya, percaya atau tidak percaya, aku kembalikan pada keyakinanmu. Namun, jangan sekali-kali meremehkan bahkan menghina mereka yang percaya pada semua kejadian misterius ini.